Saya Camamat. Saya seorang desainer grafis yang fokus di bidang desain grafis untuk branding dan juga promosi. Saya seorang pelatih seni tradisional khususnya untuk gamelan. Akhir-akhir ini saya telah membuat beberapa desain poster dan juga untuk branding untuk perusahaan. Namun untuk saat ini saya sedang fokus untuk pembuatan animasi stop motion. Dan saya akhir-akhir ini fokus dengan pelatihan gamelan dan mempelajari tentang gamelan-gamelan kuno. Nah, sejarah tentang gamelan Cirebon adalah alat yang mengiringi tarian atau satu pagelaran wayang, dan ini dibawakan oleh para wali pada zaman dahulu, dan kita generasi penerusnya itu cuma meneruskan, dan saya sekarang mengajarkan atau memberikan pengajaran agar tidak punah aset yang sudah kita miliki. Dan pada kali ini media yang akan disampaikan adalah melalui animasi stop motion. Banyak sekali orang-orang yang sudah memiliki handphone. Kemudahan tersebut sudah kita dapatkan di mana-mana, sehingga sangat mudah apabila dijadikan sebagai media penyampaian ke anak-anak maupun remaja yang akan menjadi peserta dari pembelajaran kali ini. Ya, untuk mempelajari gamelan tradisional itu anak-anak kadangkala merasa malas, dan akhirnya kita berkomitmen untuk mengajarkan melalui stop motion. Artinya dengan teknologi ini anak-anak bisa termotivasi untuk belajar gamelan melalui teknologi stop motion. Mengapa menggunakan stop motion? Stop motion merupakan media animasi yang sangat mudah untuk dibuat khususnya bagi anak-anak ataupun remaja. Maka dari itu stop motion menjadi salah satu media yang disenangi banyak anak-anak maupun remaja khususnya di bidang animasi. Tujuan dari pembelajaran ini agar anak-anak atau siswa itu lebih mengenal lagu-lagu Cirebon dengan melalui animasi stop motion. Ya, kita sekarang akan mengenalkan beberapa laras gamelan yang ada di Cirebon. Yang pertama itu ada laras pelok, laras lendro, dan laras perawat. Yang kita akan gunakan sekarang adalah laras pelok. Kenapa digunakan laras pelok? Itu karena di gamelan pelok itu tangga nadanya jumlahnya ada 7 tangga nada. Kalau di laras perawa dan laras rendo itu cuma 5 tangga nada. Jadi lagunya itu lebih lengkap. Nah, sekarang kita akan mengenalkan satu persatu alat yang ada di belakang kita ini. Adalah salah satu set daripada gamelan pelok Cirebon. Ya, untuk video pembelajaran kali ini kita ambil salah satu alat yang ada di belakang saya ini, hanya saron saja. Kenapa kita ambil saron? Karena proses pembelajarannya itu sangat mudah dan sangat cepat untuk diserap oleh kita. Tadi kita sudah mempelajari gamelan secara keseluruhan, beberapa alat musik secara keseluruhan. Sekarang kita lebih fokus kepada saron. Ini namanya saron. Saron ini terdiri dari beberapa bagian. Yang di bawah ini kayu, ini namanya rancaknya. Rancak, dan besinya ini kita sebut wilah. Satuannya sebut wilah. Wilah ini ada beberapa tangga nada. Tangga nada yang di pelok itu ada 7 tangga nada. Yang pertama ini adalah tangga nada laras, dan bunyinya akan seperti ini. Itu tangga nada laras. Yang kedua itu tangga nada susul atau kita sebut barang.
bunyinya seperti ini. Ya. Sekarang kita masuk ke tangga nada yang nomor 3 atau kita sebut miring. Bunyinya akan seperti ini. Itu laras miring. Kemudian dilanjutkan dengan yang keempat. Ini adalah nada bungur, di Cirebon sebutnya nada bungur. Bunyinya akan seperti ini. Terus dilanjut nada yang kelima, itu kita sebut sanga ya, yang kelima ini, dan bunyinya seperti itu. Lagi ini ada tangga nada 10. Ini nomornya 6, tangga nada 10. Bunyinya seperti ini. Yang ketujuh, tangga nada terakhir, blong. Ini bunyinya seperti ini. Nah, di sini juga ada tambahan 2 nada yang sebetulnya dipakai lebih enak, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Nah, ini nada tangga nada 10 yang tinggi ya. Tambahan tadi suaranya seperti itu. Dan tangga nada tambahan satu lagi yang low, ini susul low, seperti itu suaranya. Jadi jumlah yang digunakan ini karena ada tambahan 2 laras menjadi 9 tangga nada. Sesi sekarang kita akan masuk ke teknik memukul. 2 tangan ini kita pergunakan. Satu, ini adanya pemukul gamelan ya, pemukul gamelan. Satu itu untuk tangkepan. Tangkepan artinya setiap wila yang kita pukul itu harus ditangkap. Tetapi resonansi suaranya itu tidak terlalu pendek. Contoh, ini dimaksudkan supaya nada satu dengan yang lainnya itu tidak tercampur. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan tangkapan, itu akan bunyinya masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan tangkapan. Tangkapan ini nada yang satu dengan yang lainnya tidak akan bercampur. Contohnya begini. Jadi nada itu tidak tercampur dengan yang lainnya. Seperti itu. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membunyikan gamelan. Kita akan ambil salah satu lagu gonjing, yaitu lagu pengiring tari topeng. Kita awali dengan pembukaan gonjing. Itu adalah pembukaan untuk lagu gonjing. Sekarang tahap berikutnya adalah lagu gonjing. Kita praktekkan. Itu lagu gonjing satu gong. Apabila kita satukan bukaan dengan lagu gonjing, bunyinya akan seperti ini. Itu bukaan dengan lagu gonjing. Sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap penutupan lagu. Bunyinya seperti ini.
lagu penutupan dari Gonjing. Kalau kita sambungkan, ini akan seperti ini. Itu lagu Gonjing untuk mengiring topeng Kelana Cirebon. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang stop motion animation. Apa itu animasi stop motion? Animasi stop motion merupakan gambar bergerak yang berasal dari benda yang sudah ditentukan dan sudah diatur secara khusus dengan jalur waktu yang sudah ditentukan. Pada pembuatan animasi, kita memiliki alur kerja. Yang pertama adalah pre-production, yang kedua adalah production, yang ketiga adalah post-production. Yang pertama adalah pre-production, adalah langkah yang harus kita buat dan kita lakukan sebelum melakukan produksi animasi. Langkah-langkahnya diantaranya adalah pertama, membuat alur cerita atau storyline dari animasi yang akan kita buat. Selanjutnya adalah kita membuat karakter desain dari alur cerita yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah membuat storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard adalah gambaran dari animasi yang akan kita buat. Storyboard adalah kumpulan dari gambar-gambar dari rentetan gambar yang akan kita buat animasinya. Langkah kedua adalah production. Pada langkah production, itu yang pertama kita akan membuat atau menyiapkan set yang akan dijadikan sebagai latar belakang dari animasi. Selanjutnya adalah membuat dan menyiapkan karakter yang akan dibuat. Selanjutnya adalah menggerakkan objek karakter dari satu tempat ke tempat lainnya ataupun mengubah warna objek karakter. Selanjutnya yaitu merekam dari animasi yang akan dibuat. Langkah yang ketiga adalah post production. Post production yang pertama adalah editing, yang selanjutnya dilanjutkan dengan mengisi suara atau dubbing. Yang ketiga adalah mengisi musik atau latar belakang musik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan. Oke, baik. Pertama kita membutuhkan spidol, pensil, penghapus, pengeruk. Kita juga ada jangka untuk membuat lingkaran, gunting untuk memotong, double tip, penggaris, kertas manila berwarna putih, alat mewarnai, krayon, mounting untuk tripodnya, HP untuk pengambilan gambar animasinya, dan juga ditambah aplikasi Stop Motion Studio. Selanjutnya yang inti adalah gamelan. Gamelan menjadi media utama dalam penempatan untuk stop motion animasinya. Tahap pertama yang harus dilakukan ketika alat dan bahan sudah tersedia, kita ukur dulu ukuran dari wilah atau tangga nada yang ada di gamelan. Oke, setelah kita garis sesuai dengan ukuran dari wilah dari gamelan, langsung saja kita potong sesuai yang sudah kita garis. Baik, setelah kita mendapatkan potongan kertas dari sesuai dengan ukuran dari wilah gamelan, selanjutnya kita akan membuat sketch atau gambar dari objek karakter yang akan kita buat. Setelah segitiga sudah selesai, bentuk selanjutnya saya akan buat dari lingkaran.
saya akan menggunakan bantuan alat yaitu jangka. Selanjutnya kita warnai bagian belakangnya yang masih kosong menggunakan alat warna. Setelah saya gambar warna gradasi putih ke biru di bentuk dasar datar lingkaran, selanjutnya adalah kita potong sesuai dengan garis yang sudah kita gambar. Baik, setelah kita warnai, kita sketch dan juga kita potong sesuai dengan gambar yang sudah ditentukan, baik itu segitiga, lingkaran atau bentuk-bentuk lainnya yang akan nanti teman-teman buat. Setelah tadi memotong, menggambar dan juga mewarnai, setelah teman-teman mendapatkan bentuk dasar dari karakter animasinya, sekarang kita membuat dan merekam animasi yang dibuat. Kita tempelkan objek dari yang terkecil ke yang terbesar dan juga dari atas hingga ke bawah di nada pertama pada musik gonjing. Ya, lakukan secara berurutan dari tadi karakter animasi yang sudah dibuat, dari yang terkecil ke yang besar dan juga dari atas ke bawah. Ya, setelah tadi kita melakukan produksi pengambilan gambar untuk karakter objek animasinya, saya tadi melakukan sekitar penangkapan gambar sekitar 23 frame atau 23 gambar. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap post produksi. Kali ini kita akan melakukan pengeditan menggunakan Stop Motion Studio. Langsung saja kita buka aplikasi Stop Motion Studio-nya. Ini merupakan tampilan awal dari Stop Motion Studio. Tampilan awalnya berupa galeri. Pada galeri, kita bisa memilih New Movie untuk membuat video animasi yang baru. Langsung saja kita klik New Movie. Dan ini merupakan tampilan awal dari New Movie. Ada tanda panah untuk kembali, ada gambar mikrofon untuk merekam suara, ada tambah untuk menambahkan file, ada pengaturan, ada kamera untuk mengambil gambar, ada tanda panah melengkung untuk undo, ada tanda tanya untuk petunjuk atau pertanyaan, dan ada tanda play untuk memulai animasi. Langsung saja kita buka pengaturan. Di tanda 4K, untuk mengatur kualitas videonya ada yang low quality dan high quality. Lalu ada background yang bisa kita pilih. Lalu ada rasio, yaitu ukuran layar yang akan kita gunakan. Ada yang lebar, tinggi, ataupun yang kotak. Lalu ada transisi untuk memberikan efek saat perpindahan video. Lalu yang paling kiri ada pengaturan kecepatan. Kita bisa memilih per frame ataupun gambarnya sehingga membentuk animasi, bisa cepat ataupun lambat menyesuaikan. Baik. Selanjutnya kita langsung mengambil gambarnya. Kita klik gambar kamera yang ada di pojok kanan atas. Langsung saja kita ambil gambar dengan mengklik lingkaran merah. Setelah kita mengambil gambarnya, kita sudah mempunyai satu gambar. Ini satu foto ini. Selanjutnya, untuk melihat gambar sebelumnya yang sudah kita ambil, di bagian kiri layar kita bisa mengatur untuk mengurangi opacity. Kita bisa melihat layar yang saat ini dengan foto yang sebelumnya, sehingga kita bisa menyesuaikan apabila ada gambar yang kurang pas posisinya. Langsung kita ambil gambar kembali. Setelah mengambil gambar beberapa, kita
kita langsung masuk ke bagian pengeditan. Di sini ada pause untuk menjeda, audio untuk menambahkan musik, edit untuk mengedit foto, erase untuk menghapus, merge untuk menggabungkan gambar, select untuk memilih banyak gambar, cut untuk memotong, copy untuk menyalin, paste untuk menempelkan hasil salinan, reverse untuk mengembalikan video, dan delete untuk menghapus. Yang kita lakukan selanjutnya, menyesuaikan dengan storyboard yang sudah dibuat pada awal tadi. Kecepatannya bisa kita atur, bisa lebih lambat atau lebih cepat. Lalu, kita ambil gambar selanjutnya, terus-menerus hingga membentuk satu animasi video. Untuk mempermudah, apabila kita membutuhkan gambar yang sama, kita cukup untuk mengkopinya. Klik select pada gambar yang ingin kita copy, lalu paste di tempat yang kita inginkan. Setelah selesai menjadi satu animasi, langkah selanjutnya kita akan menambahkan suara gamelan yang sudah diajarkan oleh Pak Mamat pada awal tadi. Kita klik mikrofon, lalu kita klik record. Setelah direkam, kita sesuaikan dengan bentuk animasinya, agar sesuai antara gambar dengan suara. Apabila sudah selesai, kita langsung kembali ke layar galeri pada Stop Motion Studio. Lalu kita pilih video animasi yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik gambar berbagi atau icon share di atas kiri. Lalu kita pilih export movie. Kita pilih save as untuk menyimpan di memori kita. Lalu kita tunggu proses ekspornya. Jika sudah selesai, kita ubah nama filenya sesuai dengan keinginan kita. Sudah selesai, kita bisa melihat video animasi yang sudah kita buat. Karena saya telah membuat satu animasi yang sudah dibuat di gamelan, saya tunjukkan. Ini merupakan animasi yang sudah saya buat sejumlah 215 foto atau gambar dan dengan kecepatan 21 frame per detik. Seperti ini hasilnya. Dari 215 foto, durasi video animasinya menjadi 10 detik video animasi. Baik, itu merupakan proses pengeditan, tahap akhir pada pembuatan video animasi. Baik, setelah tadi kita mempelajari gamelan Cirebon, semoga ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Selamat mengerjakan. Dan untuk pembuatan stop motionnya sendiri, bahan-bahan yang tadi saya jelaskan untuk adik-adik semuanya sebenarnya sangat fleksibel dan sangat bisa diubah dengan bahan-bahan lainnya, seperti kertas manila yang bisa diubah dengan koran, ataupun bentuk-bentuk datar seperti lingkaran diubah menjadi kotak, kotak atau menjadi suatu bangun kubus dan lain semacamnya. Itu bisa sangat diubah sesuai dengan keinginan adik-adik semuanya. Harapan dari saya, semoga bisa bermain gamelan Cirebon dan semoga bermanfaat. Harapan saya semoga adik-adik semuanya bisa lebih mengenal tangga nada gamelan Cirebon dan juga lagu gonjing pada tarik lana, dan juga memanfaatkan stop motion sebagai media teman-teman untuk berkarya. Sekian dari kami, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.